kembali lagi bersama saya Apriani di Berita Seputar Indonesia. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu objek bersejarah Kota Bengkulu, yaitu Benteng Malboro. Dan tempat ini kerap kali dijadikan objek wisata oleh masyarakat dalam maupun masyarakat luar Kota Bengkulu. Benteng Malboro merupakan bangunan bersejarah peninggalan dari Inggris. Benteng Malboro memiliki daya tarik tersendiri. Desain bangunan benteng ini sangat unik, tipikal desain abad ke-17 dan masih asli tanpa adanya renovasi. Tak heran keberadaan benteng peninggalan Inggris yang terletak di Kota Bengkulu ini masih menjadi incaran wisatawan untuk disimbangi. Benteng yang didirikan oleh East Indian Company pada tahun 1714 sampai dengan 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Kellet sebagai benteng pertahanan Inggris ini. Didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah Kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia, sengaja dibangun dekat Samudra Hindia guna menghalau serangan armada laut para musuh. Dinamakan Benteng Marlborough untuk menghormati seorang jenderal Inggris terkenal di awal abad ke-17, yakni John Churchill Duke of Marlborough. Pemimpin pasukan ekspedisi Inggris ke daratan Eropa atas kepercayaan Ratu Anne, Duke of Marlborough bersama dengan 12.000 orang tentara berhasil mengalahkan pasukan gabungan dari kekuatan raja-raja darat Eropa seperti Austria, Belanda, Bavaria, dan dihimpun oleh Raja Louis dari Perancis. Awal mula berdirinya Benteng Marlborough bertujuan sebagai pusat pemukiman dan pangkalan pertahanan militer Inggris dalam menghadapi ancaman pasukan Belanda. Namun, lama-kelamaan fungsi benteng ini meningkat dan dijadikan pangkalan perdagangan, sementara fungsi awal sebagai pusat pertahanan jadi semakin berkurang. Dan pada akhirnya benteng ini beralih fungsi menjadi pusat penimbunan rempah-rempah di seluruh daerah di Hindia Timur. Perubahan ini terjadi pada tahun 1803 atas keputusan Dewan EIC, sementara untuk pertahanan Inggris beralih ke benteng George di Penenang. Namun pada tahun 1818 ketika Raffles diangkat menjadi gubernur Bengkulu, Benteng Marlborough difungsikan kembali menjadi pangkalan utama untuk pertahanan Inggris. Dan saat ini Benteng Marlborough menjadi salah satu wisata sejarah yang patut dijaga keberadaannya. Berbagai macam dokumen penting semasa pemerintahan kolonial Inggris dapat ditemukan di benteng ini. Seperti dokumen yang satu ini yang sangat fenomenal keberadaannya, yaitu dokumen SFR atau Sumatra Factory Record, yang merupakan dokumen rahasia yang berisi catatan-catatan pemerintahan kolonial Inggris mengenai sumber daya yang ada di Pulau Sumatera. Dan Benteng Marlborough juga merupakan saksi dari pertemuan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, dengan Fatmawati, istri dari sang proklamator. Benteng Marlborough Bengkulu merupakan benteng terbesar di Asia peninggalan pemerintahan Inggris pada saat penjajahan beberapa tahun silam. Dibangun dari dinding batu-batu yang cukup tebal yakni sekitar 1,25 meter, dan pintu benteng terbuat dari besi tebal yang dilengkapi jeruji besi. Benteng Marlborough yang dibangun di daerah strategis yakni dekat dengan pusat kota dan juga daerah pantai ini, jika dilihat dari atas bentukannya seperti kura-kura. Pada bagian badan kura-kura merupakan benteng, sedangkan bagian kepala kura-kura adalah pintu masuk benteng. Saat traveler memasuki benteng yang seluas 44 meter persegi ini akan disambut dengan jembatan kayu yang dibangun di atas parit, dengan pintu gerbang yang kokoh yang berada di tengah-tengah benteng. Benteng Marlborough tampak terlihat seperti sedia kala kokoh berdiri. Ibu, sebelumnya kami bisa tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lena. Dengan Ibu Lena. Ibu nak nanya sedikit, kira-kira pengunjung yang datang ke Benteng Iko dapat infonya dari mana, Bu? Misalnya orang-orang yang dari luar kota Bengkulu itu dapat info berkunjung ke situ dari mana? Kalau Benteng itu kan sering masuk TV tuh.
Jadi otomatis kan orang-orang tahu, ya kan, jalan-jalan ke benteng dari TV. Yo, ikonya apa dari TV itu malam tuh jam-jam sekitar jam 5:30 di TV tuh. Sebab ibu kadang bangun 5:30 kan, kadang nonton ya kan. Kadang ibu masuk dalam TV tuh. Oh iya sering. Yo, jadi aku tahu. Terus Bu, kira-kira yang menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke benteng itu apa? Kadang ibu bilang ke pengunjung tuh di dalam benteng tuh ada meriam lina. Jadi pengunjung tuh kadang denger ibu ngecek tuh, yo gelak. Mariam Lina lagi nyanyi di dalam benteng. Iya Bu, iya. Mariam Lina tuh setahu ambo lah tua dah Bu. Tidak juga sih, awet muda. Gitu. Maria tengok museum besar apa Penjara-penjara dalam benteng kan, penjara-penjara tuh banyak tuh. Dan tuh lukis-lukisan tuh banyak. tengok ruang audio Berarti lebih ke sejarah berarti. Iya. Sebelumnya dengan Mas siapa ya? Anggi. Dengan Mas Anggi. Iya. Mas Anggi warga Bengkulu Kota, Saya warga Bengkulu asli ya. Bengkulu asli ya. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana Mas? Saya tinggal di Padang Harapan. Oh Padang Harapan. Kira-kira berkunjung ke sini itu dalam 1 bulan itu berapa kali Mas? Biasanya dalam 1 bulan tuh kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali gitu kan. Karena kunjungan ini kan pemandangnya sangat berkesan dan juga ada nilai sejarahnya. Terus karena Mas dari sini berarti tidak tahu tempat ini dari kecil ya, bukan dari media sosial? Dari kecil karena kebetulan warga Bengkulu asli ya. Gitu. Ya. Menurut Mas terbantu nggak sih dengan adanya media sosial sehingga tempat ini jadi banyak dikenal orang lain, itu menurut Mas gimana? Kalau menurut saya kan karena di zaman sekarang media sosial ini udah berkembang, jadi sangat terbantu lah. Jadi dari orang-orang dari kabupaten itu kan bisa tahu, oh ada di kota Bengkulu ini ada Benteng Malboro gitu. Jadi dengan adanya media sosial itu, ya informasi itu sangat cepat berkembang di kalangan masyarakat. Terakhir Mas, harapannya untuk Benteng Malboro ini sendiri? Harapan saya dengan adanya Benteng Malboro ini semoga makin berkembang dan juga ada wisatawan dari luar untuk berkunjung sini. Makanya melalui media sosial itu mari kita share kan, supaya dari kalangan orang-orang misalnya bukan di masyarakat Bengkulu saja, dia tahu lah bahwa di sini ada Benteng Malboro. Berarti media sosial sangat bermanfaat sekali dengan. Iya betul, sangat bermanfaat karena ada media sosial ini, makanya orang lebih tahu kan dengan adanya tempat wisata di Bengkulu di sini melalui media sosial itu, gitu. Itu aja Mas, mungkin Iya. makasih atas. Baiklah pemirsa, mungkin hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Saya Apriani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.